Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama Bunda Rahma. Hari ini kita akan menentukan jarak dalam soal cerita. Silakan teman-teman perhatikan contoh satu berikut ini. Rumah Dayu berjarak 6 km dari sekolah. Jarak dari sekolah ke pasar adalah 7 km. Berapa jarak yang ditempuh Dayu dari rumah ke pasar? Maka cara menyelesaikan soal ini adalah kita tulis terlebih dahulu. Diketahui bahwa jarak sekolah ke pasar adalah 7 km. Sementara jarak rumah Dayu ke sekolah adalah 6 km. Kemudian kita diminta untuk mencari jarak rumahnya Dayu ke pasar. Maka ini tinggal kita jumlahkan. Jarak yang harus ditempuh oleh Dayu dari rumah ke pasar adalah 13 km. Contoh yang kedua, jarak rumah Siti ke sekolah 3.220 meter. Jarak rumah Lani ke sekolah 5.450 meter. Berapa meter perbedaan jarak rumah Siti dan Lani dari sekolah? Maka kita tulis rumah Lani ke sekolah adalah 5.450 meter. Rumah Siti ke sekolah 3.220 meter. Mengapa kita tulis jarak rumahnya Lani di bagian atas? Kita bisa lebih mudah mencari jarak antara rumah Siti dan rumah Lani. Kalau sudah kita tulis seperti ini, maka langsung bisa kita kurangkan. 0 dikurang 0 itu 0, 5 dikurang 2 adalah 3, 4 dikurang 2 adalah 2, dan 5 dikurang 3 adalah 2. Sehingga perbedaan jarak rumah Siti dan Lani adalah 2.230 meter. Sekarang perhatikan lagi contoh yang ketiga. Ayah pergi ke Lampung naik bus. Jarak dari Palembang ke Lampung 241 km. Bus yang ditumpangi ayah baru menempuh jarak 75.000 meter. Berapa kilometer sisa jarak yang harus dilalui bus tersebut? Maka cara menjawabnya teman-teman bisa perhatikan. Kita tulis terlebih dahulu jarak Palembang ke Lampung sama dengan 241 km. Kemudian jarak yang udah ditempuh sama ayah tadi itu ada 75.000 meter. Lalu kita lihat pertanyaannya adalah berapa kilometer sisa jarak yang harus dilalui oleh bus. Teman-teman bisa perhatikan bahwasanya satuan jarak di sini berbeda. Di sini kilometer, sementara di sini adalah meter. Namun yang ditanyakan adalah kilometer, maka yang harus kita ubah adalah satuan meter ini. Kita ingat bahwasanya 1 kilometer sama dengan 1.000 meter. Sehingga kita bisa bagi 75.000, kita bagi dengan 1.000 itu sama dengan 75 km. Atau kalau mudahnya teman-teman bisa mencoret 3 angka 0 di belakang. Sehingga hasilnya adalah 75 km. Setelah kita ubah satuannya menjadi kilometer, maka kita bisa mencari tahu sisa jarak yang harus dilalui oleh bus tersebut. Kita susun 241 km, di bawahnya kita tulis 75 km, yang ini kita pindahkan ya. Kemudian kita tarik garis dan tanda kurang. 241 km kita kurangkan dengan 75 km, hasilnya adalah 166 km. Artinya
Sisa jarak yang harus ditempuh oleh bus tersebut adalah 166 km. Sekarang ayo kita mengamati teks bacaan yang ada di halaman 104. Pernahkah kamu memperhatikan asap yang ada di sekitarmu? Banyak asap di sekitarmu. Misalnya, asap kendaraan, hasil pembakaran sampah, dan dari sebuah pabrik. Apakah wujud asap itu? Asap berwujud gas, walaupun di dalam asap masih mengandung campuran benda padat. Hal itu ditandai karena masih dapat dirasakan dan dilihat wujudnya. Padatan yang ada di dalam asap berukuran sangat kecil. Udin membaca berita tentang bencana kebakaran. Bencana tersebut terjadi di beberapa wilayah di Indonesia selama tahun 2015. Kondisi ini mengakibatkan asap menutupi beberapa wilayah di Indonesia. Bacalah beritanya berikut ini. Nah, teman-teman, ini adalah contoh kebakaran lahan yang kerap terjadi di Indonesia ya. Biasanya kebakaran lahan ini terjadi saat memasuki atau saat musim kemarau tiba. Kita akan coba membaca berita tentang kebakaran hutan. Presiden ajak masyarakat gotong royong tanggulangi kebakaran hutan. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengajak seluruh lapisan masyarakat bergotong royong dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan sehingga dampak buruknya bisa dikurangi. Masyarakat harus bahu-membahu membantu karena gotong royong adalah jalan keluar menanggulangi kebakaran hutan dan lahan, ujarnya di Banjarbaru, Kalimantan Selatan pada hari Rabu. Ajakan itu disampaikan Presiden saat melihat langsung kebakaran lahan dan meninjau titik api di kawasan Guntung Damar, Kelurahan Guntung Payung, Landasan Ulin, Banjarbaru. Presiden meminta masyarakat ikut berperan aktif mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan sehingga dampak buruk berupa kabut asap tidak merugikan banyak pihak. Dibutuhkan kesadaran masyarakat menjaga lingkungan agar terhindar dari pembakaran lahan, di samping kesadaran tidak membakar lahan dan semak di sekitarnya, pesan Presiden. Teman-teman, dari berita ini dapat kita ketahui bahwasanya kebakaran hutan atau lahan itu bisa kita atasi secara bergotong royong, bukan secara individu atau sendiri-sendiri. Seperti yang diminta oleh Presiden Republik Indonesia, bahwasanya kita sebagai masyarakat itu harus bahu-membahu karena gotong royong itu adalah jalan keluar utama dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan. Kemudian dibutuhkan juga kesadaran dari seluruh masyarakat, bukan hanya golongan tertentu atau bukan hanya orang-orang yang ada di sekitar hutan itu, tetapi seluruh masyarakat harus sadar bahwasanya lingkungan itu harus kita jaga secara bersama-sama sehingga kebakaran hutan maupun lahan itu juga bisa kita hindari. Nah, kenapa sih kita harus ikut berperan aktif dalam mencegah terjadinya kebakaran hutan? Karena jika terjadi kebakaran hutan dan lahan di beberapa wilayah di Indonesia, itu akan merugikan banyak pihak. Nah, teman-teman, dari berita ini harus kita sadari bahwasanya lingkungan itu harus kita jaga dimanapun kita berada. Setelah membaca berita tadi, teman-teman bisa menjawab pertanyaan yang ada di halaman 106. Berikutnya, kita akan menentukan pendapat tentang beberapa pernyataan yang ada di bawah ini. Teman-teman bisa sambil perhatikan di buku cetaknya ya, di halaman 107. Pernyataan yang pertama, membersihkan kelas bersama merupakan contoh gotong royong. Apakah teman-teman setuju atau tidak setuju? Ya, untuk membersihkan kelas tentu harus dilakukan bersama-sama ya, sehingga pernyataan setuju harus kita centang. Pernyataan yang kedua, gotong royong adalah ciri khas bangsa Indonesia.
Ya, tentu dengan pernyataan ini kita juga harus setuju karena masyarakat Indonesia dikenal akan kebersamaannya. Pernyataan yang ketiga, kegiatan gotong royong hanya dapat dilakukan di lingkungan rumah. Pernyataan yang ketiga ini tentu saja kita tidak setuju karena kegiatan gotong royong harus kita lakukan dimanapun kita berada, tidak hanya di lingkungan rumah. Bisa kita lakukan di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Pernyataan yang keempat, gotong royong membuat pekerjaan yang sulit menjadi mudah. Tentu saja kita harus setuju dengan pernyataan ini, karena pekerjaan yang sulit apabila dikerjakan bersama-sama akan terasa lebih mudah dan lebih cepat selesai. 5. Kegiatan gotong royong harus dilakukan dengan ikhlas. Ya, tentu saja kita harus setuju. Kita tidak boleh meminta imbalan atau mengharapkan pujian saat kita melakukan kegiatan gotong royong maupun kegiatan kebaikan lainnya. 6. Gotong royong akan mempererat tali persaudaraan. Kita harus setuju dengan pernyataan ini. 7. Tidak turut serta bergotong royong karena jumlah orang yang ikut gotong royong sudah banyak. Untuk pernyataan yang ketujuh kita centang di kolom tidak setuju. Karena baik itu sedikit maupun banyak orang, kita harus ikut bergotong royong. 8. Kebiasaan gotong royong mulai berkurang, khususnya di kota besar. Ya, sayangnya kegiatan gotong royong itu mulai berkurang khususnya di kota-kota besar. 9. Kita harus melestarikan kegiatan gotong royong. Pernyataan ini juga kita centang di kolom setuju, di mana gotong royong yang tadi itu mulai berkurang harus kita lestarikan agar tidak hilang. Kemudian 10. Contoh kegiatan gotong royong di kelas adalah mengerjakan soal ujian bersama-sama. Tentu saja pernyataan ini kita tidak boleh setuju. Kenapa demikian? Karena saat ujian kita harus mengerjakan sendiri-sendiri, kecuali ketika teman-teman diminta oleh gurunya untuk mengerjakan tugas secara berkelompok, maka teman-teman bisa melakukan kegiatan gotong royong. Baiklah teman-teman, cukup sekian video hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.